secara tegas dengan putusan wali kota untuk menolak dan melarang pembangunan gereja HKBP Maranatha di Cilegon. Allahu Akbar. Kami dari kelompok 2B Kom 1 dengan saya sendiri Vera Maria Margareta Siotang dengan NPM 2216031121 dan saya Fitriana Friani dengan NPM 2256031021 dan kami akan membahas mengenai penolakan pembangunan gereja Maranatha di Kota Cilegon. Check it out. Dari beberapa cuplikan liputan atau tayangan tadi dapat kita simpulkan bahwa terjadi penolakan pembangunan gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon, yang dimana tidak hanya masyarakat Cilegon saja yang menandatangani keputusan tersebut, tetapi pihak wali kota turut menandatangani penolakan dengan alasan atas permintaan masyarakat mayoritas Kota Cilegon. Penolakan ini didasarkan pada perjanjian antara Bupati Serang dan PT Krakatau Steel pada tahun 1975 yang melarang pendirian gereja di kawasan tersebut. Meskipun jemaat HKBP telah mengajukan perizinan yang sesuai, pembangunan gereja masih terhambat. Ada beberapa media yang turut menyoroti tidak hanya dari sudut pandang mayoritas, tetapi juga dari pihak HKBP Maranatha itu sendiri sebagai pihak minoritas, seperti pada tayangan cuplikan berikut. Lantas, bagaimana kondisi terkini Jemaat HKBP Maranatha Cilegon? Setiap minggu, Jemaat HKBP Cilegon berkumpul dengan harapan dan juga doa. Mereka telah memenuhi semua syarat administrasi yang diperlukan, namun izin tidak pernah datang. Penantian selama 15 tahun telah menguji kesabaran mereka. Bagi banyak dari mereka, ini bukan hanya tentang mendirikan sebuah bangunan, tetapi bagaimana mendapatkan pengakuan dan juga kebebasan untuk beribadah. Pada tahun 2023, sebuah spanduk penolakan pembangunan gereja ditekan oleh Wali Kota Cilegon. Tindakan ini menuai kritik tajam dari warganet dan juga aktivis hak asasi manusia. Mereka mempertanyakan apakah ini benar-benar langkah yang mencerminkan nilai-nilai toleransi yang diagungkan oleh bangsa ini, atau ini adalah refleksi dari intoleransi yang masih berakar kuat di sebagian masyarakat kita. Kasus ini sebenarnya bukan hanya tentang gereja maupun tempat ibadah. Ini adalah cermin atau bagaimana kita sebagai bangsa memperlakukan minoritas. Apakah kita benar-benar menghormati hak-hak mereka atau kita masih terjebak dalam stigma dan prasangka lama? Masyarakat Cilegon harus bertanya pada diri sendiri apakah penolakan ini didasarkan oleh rasa takut yang tak beralasan atau pada nilai-nilai kebangsaan yang seharusnya kita junjung tinggi. Media memang memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk opini publik, namun dalam kasus ini seringkali suara dari pihak Jemaat HKBP kurang terdengar. Mereka adalah minoritas yang haknya terpinggirkan. Media seharusnya tidak hanya menyoroti konflik, tetapi juga memperjuangkan keadilan dan memberikan suara kepada yang tidak terdengar. Ini bukan sekedar liputan, tetapi perjuangan untuk kebenaran dan juga keadilan. Lantas bagaimana solusi atas semua permasalahan tadi? Pertama-tama pemerintah harus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dilakukan melalui kampanye sosialisasi yang intensif dan juga partisipasif, baik secara langsung maupun melalui sosial media. Yang kedua, pemerintah harus memperbaiki sistem izin yang transparan dan juga partisipatif. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan mekanisme pengawasan dan juga evaluasi bagaimana proses perizinan yang ada. Yang ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa kebebasan beragama di Indonesia tetap terjaga dan dihargai sehingga masyarakat Indonesia bisa tenang dalam menjalankan ibadah agama mereka masing-masing. Seperti yang tertulis di dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945, itu tegas memberikan jaminan bahwa negara menjamin kemerdekaan memeluk agama dan juga beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga membuka wawasan